Shalom. Shalom. Shalom semua, baik yang berada di sini di dalam gereja Tuhan dan juga gereja-gereja rumah yang ada di rumah. Shalom untuk semuanya. Damai Tuhan, kasih Tuhan, semua yang baik yang daripada Tuhan menyertai kita sampai pada hari ini. Kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan masuk pada hari yang ketiga dalam rangkaian 10 hari doa pencurahan Roh Kudus. Biarlah kiranya kita pada 10 hari terakhir ini sampai kepada genap hari yang ke-10 kita menikmati kuasa Tuhan yang besar. Kita menikmati semua jawaban. Kita mendapatkan kelepasan. Kita mendapatkan pembebasan. Kita mendapatkan sukacita. Dan kita mendapatkan hadirat Tuhan, dirinya sendiri masuk dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita minta kepada Tuhan bahwa apa yang kita rindukan adalah selalu berada di dekat Dia. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lagi, dengan segenap kerinduan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Bawa kami ya Tuhan lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan,
cukupan buat kami, tetapi kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mendapatkan Engkau lebih lagi. Kami mendapatkan diri Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Oh Tuhan, kebenaran demi kebenaran-Mu, ketetapan-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, supaya kami berjalan di tengah dunia yang semakin membawa kami Tuhan, membawa kami kepada kebimbangan, atau mungkin akan membawa kami kepada jalan yang sesat Tuhan. Tapi kami tahu ketika kami memilih yang terbaik, ketika kami Tuhan duduk dekat kami Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, kami menyanyi pujian dan mazmur kami menyembah Tuhan, mengatur mesbah kami di hadapan Tuhan. Kami tahu kami akan mendapat yang terbaik daripada Tuhan, yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari berbicara bagi kami Tuhan atas firman-Mu, atas firman-Mu, karena kami tahu ketika firman itu keluar dari mulut Allah, dari tahta Allah mengalir, maka tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan semuanya seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan di dalam setiap umat yang menjadi pilihan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bicara bagi kami sebelum kami melanjutkan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami ingin duduk diam, kami ingin mendengar suara-Mu. Hamba-Mu sebagai alat, media sosial, alat-alat yang dipakai ini Tuhan kuduskan ini sebagai alat. Biar Tuhan jamah dengan kuasa-Mu yang besar dalam nama Tuhan Yesus. Maka segala hal yang bukan berasal daripada Tuhan, kami halau, kami patahkan, kami hancurkan, kami injak di bawah kaki kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu selama-lama-lamanya. Haleluya. Kita semua katakan amin. Silakan duduk. Kita akan lanjut penyembahan kita, tetapi kita mau dasari dulu semuanya dengan kebenaran dari firman Tuhan. Shalom sekali lagi ya. Ya, tema yang akan saya berikan untuk kita renungkan bersama-sama adalah praktek Roh Kudus dalam keseharian hidup kita. Jadi kita nggak usah mikir, aduh Roh Kudus itu gimana sih? Memang kita harus telaahi, kita pelajari, tetapi jangan menjadi takut dan akhirnya mundur. Jangan. Saya nggak bisa. Semua kita yang menjadi pilihan Allah, semua kita yang sudah disatukan dalam perkumpulan yang namanya umat, yang sudah ditebus sebagai umat tebusan, sebagai imamat yang rajani, sebagai bangsa yang kudus. Kita yakini bahwa kita masuk dalam kumpulan itu, betul? Amin. Amin. Kita telah masuk dalam perkumpulan imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kita sudah seharusnya menerima yang namanya pengurapan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Ya, memang baptisan selam itu dilakukan oleh hamba Tuhan. Itu mempunyai satu komitmen kepada kita. Tetapi baptisan Roh Kudus itu adalah urusan kita pribadi dengan Tuhan. Sehingga mendapatkannya pun bukan karena tangan hamba Tuhan, bukan karena seorang pendeta yang mengajarkan bagaimana berbahasa roh, bagaimana caranya berdoa dalam bahasa-bahasa yang tadi mungkin terdengar bla 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 bla, itu apa? Tidak diajarkan. Itu adalah sebuah persekutuan pribadi. Ya. Praktek Roh Kudus dalam keseharian hidup kita. Subtemanya adalah Roh Kudus dari skala kecil sampai kepada skala yang besar. Ya. Kita akan belajar bertolak dari satu ayat. Kita buka bersama dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-12. 1 Korintus 2 ayat yang ke-12. Saya bacakan, kita tidak menerima, garis bawah sama-sama kita bilang, roh dunia. Ya. Kita tidak menerima apa? Roh dunia. Tetapi kita baca sama-sama, roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita.
roh gelap banyak, roh jambi-jambi banyak. Tapi bukan itu yang kita terima walaupun kita hidup di dunia ini. Yang kita terima adalah roh hanya satu yang berasal dari Allah. Supaya, roh yang berasal dari ayat Allah itu dikatakan ada gunanya, ada manfaatnya. Kata supaya kita tahu. Nah, bertolak dari yang ini, apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya, kita belajar dari kata yang apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Pertanyaannya sekarang ya saya tanya, apa sebenarnya yang dikaruniakan Allah kepada kita? Apakah itu? Kita sudah mengalaminya loh. Kalau nggak tahu, waduh, ya. Apa sebenarnya yang dikaruniakan Allah dalam hidup kita? Karunia Allah dalam hidup kita adalah pertama Kristus. Amin. Amin. Karunia Allah dalam hidup kita adalah pertama Kristus. Dan yang kedua, karunia Allah adalah keselamatan. Nah, yang berikutnya karunia Allah dalam hidup kita yang ini yang akan kita pelajari, Roh Kudus. Nanti karunia Allah yang berikutnya menjadi satu penggenapan adalah kekekalan dalam kerajaan Allah. Bilang amin. Itu yang menjadi karunia. Jadi kalau kita baca, supaya kita tahu apa sih roh yang berasal dari Allah itu, supaya kita tahu gunanya apa. Apa yang dikaruniakan Allah kita mengerti. Apa yang dikaruniakan Allah? Kristus. Apa yang dikaruniakan Allah? Karya keselamatan. Apa yang dikaruniakan Allah? Roh Kudus. Roh Kudus ini penting sekali menjadi satu jembatan. Nanti kita akan menerima karunia yang berikutnya, yaitu kehidupan kekal dalam kerajaan Allah. Inilah rangkaian garis besar perjalanan iman orang percaya, ya. Fase yang sedang kita jalani yang sekarang ini adalah fase masa anugerah. Masa anugerah ini belum tertutup. Masa anugerah ini masih berlangsung, di mana di dalam masa tersebut Roh Kudus memegang peran penting dalam kehidupan orang percaya. Karena di dalam masa anugerah ini tetap Tuhan tahu kita tidak bisa menjadi baik dengan sendirinya. Karena Tuhan tahu kita tetap memiliki kelemahan daging. Karena Tuhan tahu keinginan kita kadang-kadang menyesatkan kita. Karena Tuhan tahu jangankan keinginan kita bisa ditunggangi oleh kegelapan untuk akhirnya menenggelamkan kita dan balik kepada kehidupan yang lama. Tuhan tahu. Maka Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita. Amin. Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita. Ini yang akan kita pelajari saat ini. Pribadi Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Jangan kita bingung dengan hal ini. Pribadi Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Yang sekarang Roh Kudus ini tampilannya nanti akan kita pelajari. Sebab tampilannya ini tidak akan sulit kita pikirkan. Karena tampilannya adalah sama dengan roh yang kita miliki. Maka roh harus bertemu dengan roh. Roh tidak bisa bertemu dengan daging. Roh tidak bisa bertemu dengan emosi jiwa kita. Tapi roh Allah, esensial manusia adalah roh. Maka roh Allah harus bertemu dengan roh kita. Inilah tampilan Roh Kudus. Sehingga tidak akan sulit. Kenapa? Sebab jika Roh Kudus tampil sebagai Allah yang besar, kita ingat Musa ingin melihat Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa, kamu tidak bisa lihat aku. Ketika matamu memandang aku, kamu akan mati. Karena manusia dengan kedagingan ini, manusia dengan jiwa ini tidak mampu melihat kemuliaan Allah. Karena manusia ini sudah berdosa. Adam memiliki persekutuan langsung dengan Allah sebelum dia jatuh dalam dosa. Maka kemuliaan Tuhan bisa diserap oleh Adam yang saat itu lebih memiliki banyak unsur roh daripada unsur daging. Sebab jika Allah tampil di dalam apa yang menjadi kemuliaan dan keagungan Allah,
bertanya, Tuhan sudah bangkit, kenapa dia harus naik ke surga? Harusnya gak perlu, karena dengan pekerjaan Kristus yang luar biasa itu, maka Tuhan sanggup mengadakan hal-hal yang besar. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa Tuhan harus naik? Kan dia sudah bangkit, sudah menyelesaikan karya keselamatan. Kenapa dong langsung? Sekaligus aja, gak usah naik lagi. Tetapi saya mau kasih jawaban. Apabila Kristus sudah naik ke surga, malah pekerjaan misi dan visinya yang besar itu tidak akan terjadi. Tidak akan mencapai seluruh permukaan bumi. Karena kecenderungan manusia mencari idola. Ingat, Yesus dijadikan raja. Jika Yesus tidak naik ke surga, maka semua orang berduyun-duyun datang ke sana hanya untuk mengidolakan Yesus. Dan semua yang namanya pekerjaan Allah sia-sia. Maka Roh Kudus diberikan kepada kita. Kehadiran Allah di dalam Roh Kudus, yaitu kehadiran Allah sendiri di dalam kuasa salib Kristus, menyempurnakannya di dalam pribadi Roh Kudus. Sebab manusia saat ini membutuhkan kehadiran sepenuhnya 24 jam. Jika Yesus tidak naik ke surga dan menurunkan Roh Kudus, kita tidak bisa memiliki gerak yang lebih baik, gerak yang lebih besar. Karena janji Tuhan adalah Dia memberikan Roh itu kepada kita untuk melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar yang pernah Kristus lakukan di atas muka bumi ini. Inilah pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sekarang, bagaimana kita memperlakukan Roh Kudus Allah secara selayak-layaknya? Ya, berangkat dari momen di mana tubuh ditebus dari hukum dosa dan hukum maut, maka tubuh manusia saat ini menjadi bait Roh Kudus, bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Jadi bait Roh Kudus adalah saya dan saudara. Roh Kudus datang tinggal di dalam kita, mengerjakan pekerjaan yang Allah rencanakan, yang Kristus sudah genapi dan diteruskan di dalam kehidupan bait kudusnya, yaitu kita dan gerejanya dan semua orang yang percaya kepada Dia. Maka bagaimana kita memperlakukan Roh Kudus? Roh Kudus kita harus beri tempat di dalam bait ini. Saudara, kalau datang orang penting di rumah, pasti kita akan menyediakan tempat duduk yang paling empuk. Pasti kita akan menyediakan jamuan yang paling enak. Jika dia butuh tinggal untuk bermalam, pasti kita memberikan ruangan yang paling baik. Betul? Maka Roh Kudus yang ingin tinggal di dalam kita, Dia tidak bertamu, tapi Dia ingin tinggal selama-lamanya. Maka tempat terbaik yang kita berikan, tubuh ini menjadi tempat yang terbaik buat Roh Kudus tinggal, berdiam, tidak pergi, dan jangan pernah diusir. Amin. Maka Roh Kudus akan bekerja dan berkarya lebih lagi di dalam kehidupan kita. Mengapa Roh Kudus penting untuk tinggal di dalam kita? Orang di luar Kristus memang hidup, berjalan, makan dan minum tanpa Roh Kudus. Mereka baik-baik saja, betul. Yang berbeda adalah suatu saat nanti mereka akan menuju kepada kekekalan yang mana. Amin. Tetapi kita yang ada di sini, betul, kita hidup, kita berjalan, kita berkarya bersama dengan Roh Kudus. Apapun yang kita kerjakan sekarang sebagai satu bentuk pelatihan kita untuk menjadi warga kerajaan Allah. Itu bedanya. Maka pentinglah Roh Kudus dalam kehidupan kita.
pikiran ini. Dan yang lebih utama, di roh kita. Di roh kita. 1 Korintus pasal 5 ayat yang berapa itu mengatakan, jika kita mengikat diri dengan Tuhan, kita menjadi satu roh dengan Dia. Ikatkan diri kita dengan Tuhan. Mengikatkan diri pasti dengan jalan apa? Satu-satunya untuk mengikatkan diri kita dengan Tuhan adalah firman Tuhan. Yang kedua adalah iman kita, percaya kita, langkah kita, tindakan iman kita. Kita mau datang cari Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mencari kita dan tidak akan pernah berhenti mencari kita. Maka ketika kita mencari Tuhan, keloplah kita, roh Tuhan bertemu dengan kita, roh manusia, dan kita saling mengikatkan diri dan berkata, Tuhan, ini hidupku. Aku beri tempat yang terbaik buat Engkau tinggal di dalam kehidupanku. Tempatkan Dia di tempat yang paling layak. Sangat penting buat kita menyadari betapa kita tidak dapat hidup tanpa Roh Kudus. Pengetahuan akan Tuhan mungkin sudah kita punya, ya, pengetahuan di sini. Pengetahuan akan Tuhan sudah kita punya. Dengar apa kata pendeta sudah kita punya. Tetapi tanpa Roh Kudus, kita hanya sebagai pendengar, tetapi tidak dapat melakukan kehendak Tuhan melalui firman tersebut. Pengetahuan itu dapat kita lakukan ketika ada Roh Kudus yang menggerakkan kita. Gerak. Roh itu dinamis. Roh Kudus dikatakan dunamos. Dunamos artinya dia terus bergerak. Bergerak, tidak pernah berhenti. Nah, maka kehidupan kita harus bergerak sama dengan Dia. Jangan gerak mandek. Jangan diam. Daging ini senangnya kita berleha-leha. Ya, berapa banyak kita ada di rumah sampai kenyang. Dan saya sangat khawatir dengan keadaan yang seperti ini, nanti daging kita kebiasaan. Ketika masuk lagi dalam rutinitas seperti biasa, kita sudah harus, daging ini harus dilatih lagi. Itu daging. Nah, ketika kita lebih banyak mengikuti daging, maka roh kita juga kadang-kadang ikut turun. Casnya itu kayak batu ini nanti turun. Kalau udah turun dan kita ikutin terus, lama-lama apa? Matilah. Berhenti juga baca Alkitab, berhenti juga berdoa, makan pun haleluya amin nyam. Ya kan tidur, pegang Alkitab, pegang seolah-olah ini mantra, jangan sampai mimpi buruk taruh di sini tapi tidak baca. Ya itu masih bagus ditaruh di sini, lama-lama tidur tinggal tidur, Alkitab sudah bertidur. Penting pengetahuan Alkitab, pengetahuan firman itu penting, tetapi harus disertai Roh Kudus. Yesus menunjukkan satu peristiwa melalui kayu salib. Ini penting, dengarkan baik-baik. Ketika Yesus disiksa sedemikian rupa itu melebihi dari kekuatan manusia. Seandainya dia memang kita yang manusia yang dibebani dengan hukuman yang seperti itu, mungkin tidak akan sampai di salib, di tengah jalan sudah mati. Tetapi Yesus tetap sampai tiba di kayu salib. Intinya tidak ada yang dapat membunuh Yesus. Apakah cambukan itu membunuh Yesus? Tidak. Apakah salib tangan yang ditusukkan, paku yang besar itu, kaki ditusukkan lalu ditarik dan badannya itu seperti kayu yang tidak berarti buat para algojo pada waktu itu, tidak berarti Yesus, tetapi Yesus tidak mati. Apa yang membuat Yesus mati? Yesus mati ketika ada satu ayat berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Orang yang menulis itu sebenarnya hanya mendengar sedikit saja dari telinganya, tetapi mereka membaca apa yang ada di bibir Tuhan saat itu. Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya sebenarnya tidak sepenuhnya nyata, tetapi juga tidak bisa sepenuhnya mengekspresikan keadaan Yesus saat itu yang berseru-seru kepada Bapaknya. Apa artinya? Ya Allah, mengapa Engkau meninggalkan aku?
Itulah yang membuat Yesus mati. Yesus mati karena pada saat itu Allah Bapa memalingkan wajahnya dan dia tidak bercakap-cakap lagi dengan Yesus sebagai anak. Yesus mati ketika roh itu meninggalkan dia. Roh Allah meninggalkan dia. Saat itulah Yesus mati. Manusia tidak bisa membunuh Yesus. Firman Allah dulu tidak pernah bisa dibunuh oleh siapapun. Yang membunuh kita orang percaya, yaitu ketika kita tidak hidup di dalam Roh Kudus. Yesus berbicara sangat besar ketika di kayu salib. Yesus tidak bisa dimatikan oleh manusia. Ketika manusia siapapun yang mungkin akan dipakukan di atas, maka dikatakan ada teori yang mengatakan bahwa Yesus digantikan orang lain. Tidak. Karena tidak ada manusia yang sanggup disiksa seperti itu. Yesus tidak mati, tetapi dia mati dan dia berteriak Eloi Eloi lama sabachthani. Ketika Roh Kudus Allah meninggalkan dirinya karena dosa yang hina itu ditanggungkan kepadanya. Ini pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Betapa kita perlu Roh Kudus, Roh Tuhan, sampai dia datang di atas awan-awan dan berkata, sabarlah kita yang tekun dan setia dan tetap tinggal di dalam Roh Kudusnya. Ini pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Penyebab kematian Yesus adalah ketika dosa itu ditumpahkan di atas tubuhnya, sehingga Allah memalingkan wajahnya dan tidak bercakap-cakap dengan dia. Maka Yesus mati. Sehingga roh Tuhan diambil dan ditarik daripada Yesus. Maka Yesus mati. Artinya tubuh manusia saat itu, tubuh Yesus secara manusia saat itu hidup karena roh Allah. Maka tubuh kita saat ini, apapun yang ada di dalam tubuh ini, kekuatan apapun, uangkah, kedudukankah, kemewahankah, kesenangan dunia apakah yang bisa menggantikan Roh Kudus Allah untuk tinggal di dalam kita? Sebab kita mampu untuk bertemu muka dengan Tuhan karena Roh Kudus itu ada di dalam kita. Jika tanpa Roh Kudus, inilah pentingnya, jika tanpa Roh Kudus hidup kita sia-sia. Apapun kebaikan yang kita buat sia-sia. Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan, melalui penyerahan hidup kita kepada Dia. Adam yang pertama berjubahkan kemuliaan, itu adalah baju Roh Allah yang kudus. Maka ketika Allah datang dan dikatakan, Alkitab mengatakan Adam mendengar dengan telinganya langkah kaki Allah, karena dia berbaju kemuliaan Roh Allah. Ketika dosa datang dalam kehidupan Adam, maka jubah kemuliaan itu ditanggalkan. Dia pergi dengan sendirinya. Karena apa? Dosa. Tetapi Adam yang kedua, Yesus Kristus, juga telanjang di atas kayu salib. Ditelanjangi bukan karena dosanya, tetapi karena dosa kita. Maka kemuliaan Tuhan pun sempat tinggalkan tubuh itu. Dan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Inilah pengertian mengapa Roh Kudus dalam kehidupan kita sangat-sangat penting. Yang kedua, dikatakan yang pertama, beri Roh Kudus tempat yang paling terbaik selayak-layaknya dalam hidup kita, yaitu bait sucinya. Yang kedua, persilahkan Roh Kudus membuat suatu perubahan. Presiden mungkin hanya datang mampir ke sebuah warung, ya kan, yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika presiden datang lalu berselfie ria dengan pemilik warung,
maka warung itu bukan warung yang biasa-biasa lagi. Ya Pak Parapat mau presiden datang ke warungnya, lalu warungnya itu bukan warung biasa-biasa lagi. Itu sudah warung dengan kata label luar biasa. Begitu juga dengan keadaan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, maka kita bukan orang biasa lagi. Amin. Karena Roh Kudus akan membuat satu perubahan hidup. Perubahan hidup. Tidak cukup merasa sudah kenal Roh Kudus, tahu Roh Kudus, merasa berbahasa Roh Kudus. Tidak cukup. Tidak cukup untuk sehari atau seminggu atau sebulan atau setahun untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Setelah itu, kapok saya dipimpin Roh Kudus, gak bisa senang-senang ria. Tahun berikutnya, udahlah, cuti dulu dari Roh Kudus gitu. Gak bisa. Ya, namun kita harus mempersilahkan Roh Kudus membuat perubahan hidup sepenuhnya dan seterusnya. Sepenuhnya dan seterusnya. Bukan seterunya ya. Enggak pakai S jadi seteru dengan Roh Kudus. Seterusnya ya. Seterusnya, ketika Roh Kudus dipersilahkan mengubah hidup kita, maka yang terjadi adalah ini. Saat dalam penyerahan diri kepada Tuhan, saat di dalam doa, saat kita mulai memberi diri kepada pimpinan Roh Kudus, Roh Kudus akan memunculkan sesuatu dalam hidup kita. The good and the bad of us dimunculkan. Yang baik dalam diri kita dan yang buruk dalam diri kita dimunculkan di dalam hati nurani kita. Sehingga kita ingat kalau hari itu kita sudah berbuat salah. Sehingga kita ingat ketika hari itu mungkin kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kita ingat pada hari itu kita mendukakan hati Tuhan. Sehingga kita ingat waktu hari itu aku berkata yang buruk kepada orang tua, atau kepada anak menantu, atau kepada suami, atau kepada istri, atau kepada anak sendiri. Ketika kita sudah ada dalam penyerahan diri untuk dituntun oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memunculkan hal-hal yang dikatakan Yohanes 6 ayat 18. Ia akan menginsyafkan kita dari dosa. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah akan dimunculkan dan dikatakan, dia hanya menyentuh kita. Anakku, hari ini kamu salah. Hari ini kamu salah. Hari ini kamu ada gagalnya. Hari ini kamu bodoh. Hari ini kamu berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka Roh Kudus akan mendorong kita untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Maka Roh Kudus akan mendorong kita untuk minta pengudusan kembali dari Tuhan. Pengudusan hati, pengudusan pikiran, pengudusan mulut kita. Maka Roh Kudus akan mendorong kita untuk minta perkenanan Tuhan kembali dalam hidup kita. Itu yang Roh Kudus buat dalam hidup kita. Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan, menegur kita melalui firman. Kita buka Alkitab, kita buka lagi, kita buka lagi. Semua isinya teguran. Gak ada yang manis-manis, semuanya teguran. Kita mau cari yang enak di dalam Alkitab, semuanya berisi tentang ketetapan dan hukumnya Tuhan. Sebagai umat tebusannya, mari kita tinggal di dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan menginsafkan kita dari dosa, membetulkan kita, memperbaiki, di-fix apa yang perlu di-fix. Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan. Roh Kudus bekerja saat kita berdoa. Kita nggak tahu tadinya mau ngomong apa ya, tapi tubuh ini kita bawa. Kita bilang, Tuhan, aku mau berdoa. Apa yang harus aku doakan? Oh ya, Roh Kudus selalu mengingatkan kita, doa untuk ini, doa untuk itu. Doakan suamimu, doakan istrimu, doakan anakmu, doakan bangsa dan negara kita, doakan hamba-hamba Tuhan, doakan gembala kita, doakan gereja, doakan semua penyebaran Injil di muka bumi ini. Banyak hal yang harus didoakan. Tidak melulu kita bilang, Tuhan beri aku uang. Tidak melulu itu yang Tuhan pikirkan. Karena ketika kita cari Tuhan terlebih dahulu, maka semua itu akan ditambahkan. Jadi bukan hal-hal yang menyentuh daging yang Tuhan inginkan ketika kita hidup di dalam Roh Kudus. Semua hal yang berkenaan dengan keilahian
keagungan, keajaiban, kemuliaan Tuhan ketika kita sentuh, itu akan menyentuh hal-hal yang lain dalam hidup kita. Yang ketiga, apa yang dihasilkan dari perubahan yang diberikan oleh Roh Kudus, inilah yang dimulai dari tadi skala yang kecil, skala pribadi kita, maka kita akan seperti kalau kita melempar batu di tengah air, itu akan ada gelombang, ya. Hasil yang akan diberikan oleh perubahan yang dibuat oleh Roh Kudus dalam hidup kita adalah ketika kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, ketika kita minta diri kita dibaptis Roh Kudus, kita bisa berbahasa roh, kita bersentuhan dengan Tuhan dengan Roh Kudusnya, maka bukan berarti, jangan lupa, kita masih hidup di dunia ini, ya kan? Bukan berarti kita sudah tinggal di surga. Kita masih ada di dalam dunia yang sedang berkecamuk dengan segala kekacauan. Hidup kita masih bersentuhan dengan keluarga kita, bersentuhan dengan teman, kolega, tetangga, dan orang lain. Ada satu peristiwa ketika wanita tidak menyentuh Yesus, tapi menyentuh jubahnya. Kita adalah jubah-jubah yang dipakai oleh Yesus. Ketika ujungnya saja disentuh oleh wanita itu, maka wanita itu menjadi sembuh. Petrus hanya dengan mulutnya saja, di hari pertama khotbahnya 3.000 orang bertobat. Paulus dengan sapu tangannya yang telah dirinya bersentuhan dengan Tuhan, maka sapu tangan yang menyentuh orang lain, terjadi mujizat. Saya mau bilang di sini adalah kita ini memberi diri untuk diurapi Tuhan, memberi diri untuk hidup di dalam Roh Kudusnya, memberi diri untuk dekat dan tidak menjauh dan tidak pernah membuat Roh Kudus itu pergi. Karena kenapa Roh Kudus digambarkan burung merpati? Karena burung merpati itu lincah sekali, cepat pergi. Ketika kita berbuat sedikit kasar saja, merpati itu tidak akan kembali. Suami saya dulu pelihara burung merpati sampai anak-anaknya telur-telurnya. Dan saya belajar dan ingat sekali memang burung merpati itu sangat lembut. Suami saya pegang burung itu sampai sedemikian lembutnya, dekat aja dengan lembutnya, dengan keadaan yang lembut itu, tidak ada satu merpati pun yang pergi. Bahkan ada merpati lain datang tinggal di kuponnya itu, di kandang suami saya itu. Karena apa? Mungkin dia pergi karena dikasari oleh yang lain. Roh Kudus adalah pribadi yang lembut. Ketika kita sedikit saja mendukakan hati Roh Kudus. Kenapa Daud mengatakan jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan? Karena Daud tahu urapan itu, itulah yang menghidupkan dia. Itulah yang membuat dia lebih bisa dekat tahta Allah, lebih bisa dekat dalam hadirat Tuhan, lebih mendapatkan apa yang menjadi isi hati dan pikiran Tuhan ketika dia mendekatkan diri. Roh Kudus itu manis dan lembut. Maka ketika kita bersentuhan dengan Roh Kudus, ingat kita bersentuhan dengan yang lain. Ketika kita bersentuhan dengan yang lain, orang yang hidup dalam keintiman dengan Roh Kudus pasti tidak akan pernah jahat kepada yang lain, pasti tidak akan pernah melukai orang dengan mulutnya, pasti tidak pernah akan melukai, memandang orang lain dengan pandangan yang sinis. Tidak. Itulah pentingnya kehidupan kita. Dari skala yang kecil, Roh Kudus bergerak kepada skala yang besar. Ketika kita menyentuh orang lain, kita menyentuh jemaat, kita menyentuh orang lain dan yang lain, maka orang akan berkata, siapakah dia, orang yang diurapi Tuhan itu? Maka orang akan datang mencari Tuhan dalam kehidupan, melalui di
bersentuhan dengan Tuhan, dan orang lain yang bersentuhan dengan kita akan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Pujilah nama Tuhan. Mari beri diri untuk dibaptis dalam Roh Kudus. Mari beri diri untuk dituntun dalam Roh Kudus. Mari beri diri kita untuk dinasehati oleh Roh Kudus, diberi penghiburan oleh Roh Kudus melalui doa, melalui renungan firman, melalui dengar firman, mencari firman, tidak pernah berhenti untuk lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Praktis kehidupan Roh Kudus itu seperti itu. Dan pujilah nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Rohmu yang hidup penuhiku. Haleluya, haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
Tuhan berkati atas
yang semakin digenapi mendekati kedatangan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapa di sorga, terima kasih buat kasih karuniamu, anugerahmu. Kalau kami sudah dipuaskan dengan rohmu Tuhan, Kau berkati Ibu Kristi, Kau berkati anaknya, berkati dalam pekerjaannya, rumah tangganya. Kau pakai lagi lebih dahsyat, lebih heran, dan lebih luar biasa Bapa. Sehingga pada saat ini kami diberkati. Bapa, ibadah kami sudah selesai. Biar rohmu tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Mari Bapak Ibu saudara kasih dari Tuhan, sebelum kita beranjak dari tempat ini berpisah satu dengan yang lainnya, kita mengangkat kedua tangan kita karena kita mau memohon berkat dari Allah Bapa. Biarlah kecintaan dari Allah Bapa, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, serta persekutuan doa itu Roh Kudus yang selalu menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput kita di dalam kemuliaan-Nya. Diberkati